Assalamualaikum Sobat Jelajah. Kali ini Lady Tanti mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Jeddah yang akan ditempuh dalam waktu 9 jam 30 menit. Sampai ketemu di Jeddah. Halo Sobat Jelajah, selamat datang di Jeddah. Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Ini berarti kita sudah menempuh separuh perjalanan menuju Madinah. Sampai Bandara King Abdul Aziz Jeddah sekarang jam 5 sore dan suhu di sini 29 derajat Celcius, cukup normal. Sekarang kita sudah berada di dalam Bandara King Abdul Aziz untuk menunggu bagasi. Saat ini, waktu Jeddah menunjukkan pukul 5.45 sore dan seperti inilah suasana di dalam bandara, lumayan sepi. Ini dia, koper yang ditunggu-tunggu sudah muncul, saatnya kita ambil koper dan keluar dari bandara. Oke Sobat Jelajah, karena bersamaan dengan tibanya waktu maghrib, Lady Tanti dan rombongan akan melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu ya, sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan bus. Sekarang masih ada di Bandara King Abdul Aziz, baru selesai sholat maghrib dan sholat isya di jamak, dan sekarang kita juga masih menunggu peserta lainnya karena mengantri sholatnya, dan setelah ini kita akan sama-sama menuju bus untuk ke hotel di Madinah. Sampai ketemu di hotel ya, dadah! Ini dia, bus yang akan membawa kita ke Madinah. Perjalanan dari Jeddah ke Madinah akan ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam. Saat ini sudah pukul 8 malam, jadi kira-kira kita akan tiba di Madinah pukul 1 dini hari. Oke Sobat Jelajah, sampai ketemu di Madinah. Hampir pukul 1 dini hari, Lady Tanti dan rombongan sudah tiba di Madinah, tepatnya di Hotel Dalah Thaibah. Hotel ini dekat dengan pintu gerbang nomor 25 Masjid Nabawi. Setelah check-in, kami sepakat untuk langsung beribadah ke Masjid Nabawi terlebih dahulu. Nah, baru pulang tadi sekitar jam 3:30-4-an, dan ini sudah bangun lagi. Dan kita harus kumpul di bawah jam 5 untuk lakukan sholat subuh bersama di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Seperti inilah suasana di pelataran Masjid Nabawi setelah sholat subuh, sangat ramai. Tak jauh dari tempat ini, terdapat keran-keran untuk mengambil air zam-zam. Nah, itu dia pintu gerbang nomor 25 Masjid Nabawi. Tepat di depan sana adalah Hotel Dalah Thaibah tempat kami menginap. Dekat bukan? Oke Sobat Jelajah, selanjutnya kita akan menjelajah beberapa tempat yang ada di kota Madinah.
Pasar Kurma, oke. Ya. Hai, sekarang kita lagi jalan-jalan. Kita mau menuju ke Pasar Kurma beserta dengan rombongan, hanya berdua belas. Rombongannya di sana, kita di sini. Untuk menuju Pasar Kurma, kita cukup berjalan kaki karena lokasi Pasar Kurma terletak di pusat kota arah selatan dari Masjid Nabawi. Karena perjalanannya masih jauh, kita isi tenaga dulu biar segar minum air zam-zam. Segar. Lumayan, perjalanannya masih cukup panjang dan ini sangat menyegarkan. Dalam perjalanan menuju Pasar Kurma, Sobat Jelajah dapat menjumpai Masjid Gamamah yang memiliki nilai sejarah. Dahulu, lokasi di mana Masjid Gamamah ini berdiri adalah sebuah tanah lapang yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oke Sobat Jelajah, kita sudah sampai di Pasar Kurma, pusat oleh-oleh kurma terbesar di kota Madinah. Di sini terdapat ratusan kios yang menjual berbagai jenis kurma, kacang-kacangan, coklat, manisan, dan cemilan lainnya dengan harga terjangkau. Pasar kurma ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Setelah keluar masuk beberapa kios, akhirnya pilihan kami jatuh ke kios 36 ini yang menjual berbagai jenis kurma dan cemilan dengan harga yang cukup kompetitif. Belanja dulu ya Sobat Jelajah. Wow. 36, bagus. 36, good. Sepulang dari Pasar Kurma, kami sempatkan untuk mampir ke area pertokoan emas yang letaknya tak jauh dari hotel. Kami lihat-lihat dulu ya. Masih di sekitaran Masjid Nabawi, Sobat Jelajah dapat mengunjungi pemakaman Baqi Al-Gharqad. Khusus untuk wanita dilarang masuk ke area pemakaman ini ya, tetapi masih diperbolehkan untuk melihat dari luar pagar. Di pemakaman Baqi Al-Gharqad ini, selain terdapat makam keluarga, sahabat, istri, dan anak Nabi, juga terdapat makam penduduk Madinah maupun jamaah yang wafat di Madinah. Semua terlihat dalam hamparan tanah dan bebatuan, tanpa ada penanda siapa yang dimakamkan. Lokasi kuburan Baqi itu adalah kuburannya orang-orang di Madinah ini. Untuk pendatang di situ juga sama dikuburnya, namun setelah 3 tahun mayatnya dipindah ke tempat lain yang masih juga tanah haram. Di belakang ini adalah taman yang sebelumnya digunakan untuk tempat pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Tempat ini bernama Sokaifat Bani Saedah. Sokaifat artinya tempat bermusyawarah, sedangkan Bani Saedah adalah nama sebuah suku. Dahulu, tempat ini berbentuk aula yang digunakan oleh suku Bani Saedah untuk menentukan pemimpin baru selepas wafatnya Nabi Muhammad. Saat itu, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Kini, tempat ini berbentuk taman yang dijadikan sebagai tempat wisata bersejarah. Untuk tempat pelantikan Abu Bakar menjadi khalifah, lokasinya ada di sebelah barat laut dari Masjid Nabawi. Sekarang kita akan lanjut berkunjung ke tempat selanjutnya.
kasih. Saya kalau mau cari informasi ini berapa jemaah haji seluruh dunia, berapa jemaah umroh per tahun. Sayang sekali perpustakaannya lagi renovasi, jadi kita lihat dari tampak depannya saja, belum bisa masuk. Sebenarnya di dalamnya banyak sekali informasi mengenai data peserta umroh, data peserta haji. Cuman karena direnovasi, mungkin next time kita bisa ke sini. Di belakang itu adalah pasar rakyat. Ini adalah pasar rakyat atau pasar Madinah. Di sini, kita dapat menjumpai berbagai lapak yang menjual aneka barang dengan harga ekonomis. Sobat jelajah yang mau berbelanja, usahakan datang sebelum atau setelah waktu sholat ya, karena pedagang di sini otomatis akan menutup lapaknya saat waktu sholat tiba dan membukanya kembali saat waktu sholat selesai. Di belakang ini adalah landmarknya Kota Madinah. Untuk beberapa tempat sudah kita kunjungin dan hari ini kita akan mencari lokasi Kastil Quba dan kita akan tanya kepada orang Arabnya di manakah letak kastil itu berada. Beberapa orang yang kami jumpai ternyata tidak mengetahui lokasi Kastil Quba. Oleh karena itu, kami putuskan menyewa taksi untuk menjangkau Kastil Quba tersebut. Sekarang kita sudah sampai di Kastil Quba. Meski bernama Quba, kastil ini tidak ada hubungannya dengan Masjid Quba maupun sejarah perjalanan Nabi Muhammad. Kastil ini dibangun oleh Fahri Pasha saat terjadi Perang Dunia Pertama untuk melindungi kota Madinah dari serangan pasukan Syarif Hussein. Sejumlah jendela kecil yang terdapat pada setiap sisi kastil digunakan untuk membidik dan memantau pergerakan musuh. Sayangnya, saat ini kastil ini nyaris tidak menunjukkan bangunan bersejarah karena di sekitarnya berdiri sejumlah bangunan yang bentuk dan ukurannya hampir mirip. Oke Sobat Jelajah, kita lanjut ke pameran sejarah Nabi Muhammad. Dalam pameran ini, kita dapat mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad dalam setiap fasenya. Mulai dari lahir, kehidupan masa kecil, terpilihnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, rangkaian Syirah Nabawiyah, lokasi yang dilalui oleh Nabi Muhammad saat hijrah dari Mekah ke Madinah, silsilah keluarga Nabi, waktu-waktu yang penting dalam kehidupan Nabi Muhammad, strategi perang yang digunakan saat Perang Badar, wafatnya Nabi Muhammad, hingga terpilihnya 4 khalifah pertama selepas wafatnya Nabi Muhammad. Selain itu, di sini Sobat Jelajah juga dapat melihat replika bangunan awal Masjid Nabawi, replika rumah Nabi Muhammad, hingga replika kota Madinah di zaman Nabi Muhammad. Selanjutnya, Sobat Jelajah dapat mengunjungi pameran Asmaul Husna. Saat masuk, kita akan disambut dengan replika matahari lengkap dengan planet tata surya. Di sepanjang tembok terpampang Asmaul Husna atau 99 sifat baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam ruang panorama display hall, kita dapat menyaksikan betapa luasnya alam raya. Di sini juga digambarkan bencana dahsyat dari alam seperti badai, gelombang tsunami, banjir bandang, hingga gunung meletus. Dalam perjalanan, kami melewati restoran Al-Baik nih Sobat Jelajah. Al-Baik itu setara dengan restoran AW ya kalau di Indonesia atau McD. Restoran yang cukup populer karena harganya yang terjangkau. Katanya saat mengantri pesanan di restoran ini, baris pria dan baris wanita akan dipisahkan. Jadi penasaran pingin coba Sobat Jelajah. Ya, tapi sayang, restorannya masih belum buka. Dibukanya jam 11 dan sekarang masih sekitar jam 9, jadi belum dibuka. Lain kali saja ya Sobat Jelajah.
Oke, masih bersama Lady Tanti. Sekarang kita lanjut menjelajah ke Masjid Quba yang terletak sekitar 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Saat Sobat Jelajah mengunjungi masjid ini, jangan lupa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ya. Menurut salah satu hadis, pahala sholat sunnah di Masjid Quba ini setara dengan pahala 1 kali umroh. Tidak jauh dari Masjid Quba, Sobat Jelajah dapat mengunjungi kebun kurma. Hai, sekarang kita ada di perkebunan kurma. Nah, ini adalah bagian belakang dari kebun kurma. Cuman sayangnya kurmanya tidak berbuah, jadi hanya terlihat pohonnya saja. Di sini juga terdapat toko yang menjual berbagai jenis kurma dan cemilan lainnya. Soal harga, menurut Lady Tanti di tempat ini sedikit lebih mahal ya dibandingkan dengan pasar kurma. Sekarang kita akan jalan ke Jabal Uhud. Inilah Jabal Uhud, lokasi terjadinya perang Uhud, yaitu perang besar antara pejuang Islam dengan tentara Quraisy. Di balik pagar setinggi 3 meter ini, terdapat pemakaman para syuhada yang gugur dalam perang Uhud, termasuk paman dan sepupu Nabi Muhammad yang makamnya ditandai dengan bebatuan berbentuk kotak. Sekarang kita perjalanan ke Jabal Mahnet menggunakan mobil charter. Oke Sobat Jelajah, kita lanjut menuju Jabal Mahnet yang terletak sekitar 60 km dari kota Madinah. Meski bukan lokasi wisata religi, Jabal Mahnet merupakan salah satu lokasi favorit para jemaah untuk dikunjungi, karena di sini terdapat fenomena alam yaitu magnet. Nah, ini sekarang kita udah ada di ujungnya Jabal Mahnet. Ini dia Jabal Mahnet. Warga lokal menyebutnya Mantakotul Baido atau Tanah Putih. Nah, Jabal Mahnet ini udaranya dingin, tapi silau matahari, lalu dikelilingi dengan pegunungan berbatu dan tanahnya berpasir. Pasir banget. Dan ini pakai sepatu sendal, jadi batu-batunya masuk ke dalam kaki. Lumayan refleksi. Sepanjang mata memandang, terdapat bukit batu membentang, dan di salah satu bukit cadas ini terdapat lafaz Allah. Di sini lucu juga, ada yang jual es krim dan ada jual makanan-makanan gitu. Kita coba nanti cicipi jajanannya di sini. Nggak taunya yang di belakang itu jagung bakar. Satu kon es krim ini harganya 2 real. Enak. Sekarang, waktunya kita coba fenomena magnet yang ada di lokasi ini dengan mematikan mesin kendaraan di jalan mendatar. Ini nggak digas Pak nih. Naik Pak. Wow, Sobat Jelajah, kendaraannya dapat melaju tanpa mesin loh. Seakan ada kekuatan magnet yang begitu besar yang dapat menarik kendaraan ini. Itulah tempat-tempat yang sempat Lady Tanti dan rombongan kunjungi di sela-sela padatnya waktu ibadah selama 4 hari di Madinah. Semoga bisa jadi referensi ya.
Selanjutnya, kita akan bertolak ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sampai jumpa di Mekah. Assalamualaikum Sobat Jelajah. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Di tengah perjalanan, kita mampir terlebih dahulu ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot. Terletak sekitar 14 km dari Madinah, Masjid Bir Ali merupakan tempat mikot bagi jemaah dari Madinah yang akan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mikot artinya batas suci dimulainya ibadah haji atau umroh, di mana jamaah sudah harus memakai pakaian ihram dan memulai niat haji atau umroh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sekarang kita lagi cari taksi untuk mikot di Tanim. Setelah melakukan umroh wajib, kali ini kita akan melakukan umroh sunnah dengan mengambil mikot di Masjid Tanim. Di Arab ternyata kenal macet juga kayak di Pulau Gadung. Ini belakangnya banyak taksi. Dan kita lagi cari taksi untuk isi 8 orang. Akhirnya, dapat juga taksi untuk isi 8 orang. Ya, karena sifatnya umroh sunnah, tidak semua ikut dalam rombongan ini. Kita dalam perjalanan menuju tempat mikot di Tanim. Sampai ketemu di sana. Bye-bye. Saat ini kita sudah sampai di Tanim untuk melakukan mikot. Inilah Masjid Tanim, lokasi di mana Aisyah melakukan mikot ketika umroh. Karena itu, masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Aisyah. Sama halnya dengan umroh wajib, di sini jamaah sudah harus memakai pakaian ihram dan memulai niat umroh. Oke Sobat Jelajah, kami akan melakukan ibadah umroh sunnah dulu ya. Halo Sobat Jelajah, pagi ini kita akan menuju tempat mikot ketiga untuk melakukan umroh sunnah lagi. Sekarang lagi ada di Masjid Jaranah. Nah, Masjid Jaranah ini merupakan tempat untuk ambil mikot bagi jamaah yang mau menjalankan umroh sunnah bisa ambil mikotnya di Masjid Jaranah ini. Dan di sini banyak sekali orang jualan. Nah, kita lihat detailnya seperti apa. Di pelataran Masjid Jaranah, ramai sekali dengan orang-orang yang berdagang. Inilah Masjid Ji'ronah atau Jaranah, lokasi di mana Nabi Muhammad melakukan mikot ketika umroh. Dalam perjalanan dari Masjid Jaranah ke Masjidil Haram, Sobat Jelajah dapat menyaksikan tenda-tenda haji dan juga terowongan Mina. Setelah menjelajah 3 lokasi tempat mikot, sekarang kita akan menjelajah bukit-bukit tandus atau jabal yang ada di Mekah. Di belakang sana adalah Jabal Sur. Sayangnya kita nggak naik, jadi cuma bisa lihat dari kejauhan saja. Di
Di Jabal Sur ini terdapat Gua Sur yang merupakan tempat perlindungan Nabi Muhammad dan Abu Bakar Asy-Siddiq dari kejaran kaum Quraisy saat akan hijrah ke Madinah. Sekarang kita sudah sampai di Jabal Rahmah, tempat pertemuannya Adam dan Hawa. Nah, di sini bukitnya ada di belakang itu dan semua orang sudah mulai naik manjat ke atas. Kita akan coba untuk naik ke atas juga. Sampai ketemu di atas. Bye-bye. Lumayan rame. Kita coba mendakinya ngantri. Banyak sekali orang di sini. Hai, sekarang kita sudah sampai di separuh perjalanan. Sebenarnya bisa lewat tangga, tapi kita coba jalur ekstrim, yaitu panjat-panjat di antara bebatuan. Dan jalur yang dilewati adalah bebatuan seperti itu. Oke, kita masih ada setengah jalur lagi untuk ke atas, semoga bisa. Sekarang kita sudah sampai di atas puncaknya, dan ini adalah view di puncaknya, penuh dengan orang-orang. Oke. Di puncak Jabal Rahmah terdapat tugu atau monumen yang menandakan lokasi pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa. Banyak pengunjung yang menuliskan nama pasangan atau keluarganya di monumen ini dengan harapan mendapat jodoh atau keluarga yang langgeng. Kalau tadi kita naiknya jalur ekstrim, sekarang kita turunnya lewat jalur tangga. Alhamdulillah sudah sampai di bawah. Oke, kita tinggalkan Jabal Rahmah untuk menuju Jabal selanjutnya. Di belakang itu adalah Jabal Nur. Jabal Nur, lokasi di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama saat sedang bertafakur di Gua Hiro. Pagi ini kita akan menyusuri kota Mekah. Kita akan jelajahi terutama pasar tradisional yang ada di kota Mekah. Di belakang sana adalah pasar tradisional yang ada di kota Mekah. Cukup ramai seperti di Tanah Abang. Surga belanjanya para wanita. Banyak sekali barang yang bisa dibeli, terutama bila menginapnya di Bintang 3 karena pasar tradisional di sini dekat sekali dengan Bintang 3. Di sana hotelnya dan di sini tempat perbelanjaannya. Jadi Bintang 3 itu lebih dekat dengan pusat perbelanjaan atau pasar yang ada di Mekah ini. Beda dengan Bintang 5 yang hanya ada mall, lalu barang branded. Di sana tidak ada pasar seperti ini. Kita akan pulang ke hotel karena sebentar lagi sudah mendekati waktu zuhur. Sudah cukup melancongnya. Sampai bertemu kembali. Bye-bye. Akhirnya sudah balik lagi di hotel.
di Mekah ini kita nginapnya di Fairmont Hotel. Nah, di bawah hotel ini adalah mall. Dengan dilewatinya pintu gerbang Mekah, selesai sudah perjalanan umroh ini, dan kita akan kembali ke tanah air. Sekarang kita sedang berjalan-jalan di area Corniche di Jeddah dan masih cukup ramai. Banyak sekali toko-tokonya di sini, terutama barang-barang elektronik. Corniche Commercial Center merupakan pusat perbelanjaan di Jeddah yang menjual berbagai produk mulai dari KW hingga asli. Masih cari-cari barang yang mau dibeli di sini. Lalu banyak itemnya, ada jam tangan, ada coklat, ada parfum, ada baju. Semuanya ada di sini. Ini khusus jual barang branded gedungnya itu. Sekarang kita memasuki daerah Balat. Balat itu pasar. Jangan lupa menawar ya saat berbelanja di sini. Setelah puas berkeliling dan berbelanja, saatnya mengisi perut. Di sini banyak gerai makanan yang menjual masakan khas Indonesia, salah satunya bakso Maudin. Kebanyakan jemaah asal Indonesia yang menyerbu tempat ini. Perut sudah kenyang, saatnya kita lanjut ke destinasi berikutnya. Sekarang kita ada di Masjid Apung. Yang di belakang itu adalah Masjid Apung. Di sampingnya itu adalah Laut Merah. Masjid Apung ini kalau siang hari yang datang ke sini cukup padat dan mengantri. Tapi kalau malam seperti ini waktunya agak luang. Cuman sampai sini sudah cukup larut, jadi waktu sholat tiba-tiba lampunya mendadak mati. Gak taunya masjidnya sudah ditutup. Jadi kita sholatnya tadi di dalam gelap-gelapan. Meskipun tidak ada kaitannya dengan sejarah Islam, Masjid Terapung merupakan tempat favorit jemaah untuk dikunjungi di kota Jeddah. Lokasi masjid yang berada di pinggir pantai menyebabkan masjid terlihat seperti terapung di atas permukaan Laut Merah. Sekarang kita beranjak ke bus untuk pergi ke bandara. Sekarang kita sudah ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan sekarang waktu menunjukkan pukul 12.00 dini hari.
dan kita sedang menanti keberangkatan ke Jakarta pada pukul 5 pagi. Jadi masih ada sekitar waktu 5 jam sebelum keberangkatan. Sekarang udah jam 5 pagi, waktunya kita pulang ke Jakarta. Dengan adanya tiket pesawat, berakhir sudah perjalanan umroh 2017 ini. Sampai jumpa di Jakarta. Dadah!